Selamat pagi semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 4 dari kelas berpikir komputasional 12 akan menjelaskan studi kasus kedua. Berikut adalah anggota kelompok kami. Berikut masuk ke case dan program yang kami rancang. Perkenalkan, sebelumnya saya Maharani Azira yang akan menjelaskan case background dan tujuan dari program yang kami rancang. Berikut adalah background dari kasus kami, yaitu mengenai kota yang ingin mengoptimalkan aliran lalu lintas dengan menyesuaikan waktu lampu lalu lintas. Program ini dirancang untuk mengurangi kemacetan di kota cerdas melalui penyesuaian otomatis lampu lalu lintas dan memberikan rekomendasi rute tercepat kepada pengguna. Selanjutnya struktur program dari study case ini, yang pertama di komposisi itu ada pengumpulan data lalu lintas real time, analisis dan identifikasi pola lalu lintas, penyesuaian waktu lampu lalu lintas secara yang dinamis, kemudian rekomendasi rute yang terpendek. Untuk pattern recognition-nya itu sendiri, yang pertama pola kepadatan dari lalu lintasnya berdasarkan waktu, kemudian berdasarkan lokasi, kemudian pergerakan kendaraan darurat yang ada, kemudian ada perubahan lalu lintas berdasarkan cuaca juga, dan jalur-jalur alternatif yang biasa digunakan oleh pengendara. Kemudian ada abstraksi, yaitu penyaringan informasi yang paling relevan. Yang pertama di sini itu adanya penyesuaian waktu lampu lalu lintas, kemudian rekomendasi rute-rute yang optimal berdasarkan waktu tempuh yang terpendek. Berdasarkan studi ini, yang digunakan Dijkstra algorithm. Tujuannya untuk menentukan rute terpendek bagi pengendara berdasarkan data kepadatan lalu lintas secara real time. Selanjutnya masuk ke bagian penjelasan program Python. Perkenalkan, saya Maharani Azira dengan NPM 24064078114. Berikutnya langsung ke penjelasan kodenya. Yang pertama itu ada class traffic optimizer. Di sini kita menggunakan init self untuk menginisialisasi data awal. Nah, kemudian dari self hotspot itu kita menggunakan fungsi dictionary, di mana kita memasukkan data-data yang memang sudah kita ketahui data statisnya. Kemudian ada data dinamis, itu untuk self current traffic, itu bakal input sama user, itu juga termasuk dictionary. Terus ada list untuk self emergency vehicles, jadi akan diisi kalau misalnya memang ada emergency vehicles. Berikutnya ada collect traffic data, itu untuk mengumpulkan data dari usernya. Nah, kita menggunakan input split itu untuk memisahkan, jadi terdapat beberapa list lokasi, kemudian kita menggunakan float untuk kepadatan dan kecepatan karena bisa berupa desimal. Berikutnya ada self current traffic, itu kita menyimpan info tiap lokasi sebagai dictionary. Berikutnya ke bagian emergency, kita masukkan emergency sama dengan input ada kendaraan darurat ya atau tidak dot lower agar input menjadi huruf kecil agar gampang dicek. Berikutnya jika ada kendaraan emergency, maka user akan memasukkan lokasi kendaraan emergensinya. Nah, berikutnya ada dev analyze traffic patterns. Ini untuk menganalisis jam dan cuaca untuk menentukan kondisi lampu lalu lintas. Kita masukkan current hour sama dengan in dalam kurung, itu karena jam yang kita buat di sini settingnya angkanya bulat dari 0 sampai 23. Berikutnya untuk pola jam lalu lintas, itu kita menggunakan if untuk mengecek apakah jam masuk jam sibuk atau enggak sesuai dengan yang udah kita tetapkan. Terus time factor itu berguna untuk angka pengali untuk menunjukin seberapa macetnya kepadatan lalu lintas di sana. Terus untuk mengecek kondisi cuaca, kita juga melakukan hal yang sama. Kita udah menetapkan lalu lintas yang hujan atau kabut. Berikutnya ada time factor sebesar 1,2 untuk cuaca jelek, maka anggap kemacetannya agak tinggi. Nah, kemudian pada fungsi tersebut adjustment traffic lights, sistem akan secara dinamis itu menyesuaikan durasi lampu hijau berdasarkan tingkat kepadatan lalu lintas dan juga keberadaan kendaraan darurat yang ada di jalan raya. Nah, yang pertama itu fungsi ini akan mengambil setiap data lalu lintas dari self current traffic, di mana untuk setiap lokasinya itu waktu dasar dari lampu hijaunya itu akan udah ditetapin di sini, yaitu 60 detik. Kemudian fungsi ini akan mengambil density untuk mengecek apakah lokasi tersebut termasuk ke dalam ada kendaraan darurat, itu emergency vehicles. Nah, kalau iya, maka waktu lampu lalu lintas akan dilipat gandakan, yaitu akan dikalikan 2, yang mana akan memberikan prioritas. Nah, kalau enggak, fungsi akan menggunakan greedy logarithm berdasarkan density-nya. Kalau lebih besar dari 0,7, maka akan dikalikan 1,8 kepadatan tinggi. Kemudian untuk lebih besar dari 0,4 dikalikan 1,3. Nah, kalau dia lebih rendah, dia akan lebih rendah dari 0,4 ataupun sama dengan 0,4 akan dianggap normal tanpa perubahan yang cukup signifikan. Kemudian penyesuaian ini akan disimpan di dalam dictionary, di mana ada dictionary adjustment dengan informasi waktu lampu hijaunya itu akan baru dan juga memberikan alasan perubahan tersebut terjadi. Nah, kemudian setelah penyesuaian waktu lampu lalu lintas dilakukan, program tersebut akan menunjukkan hasilnya dalam bentuk tabel dengan menggunakan struktur dari data dictionary bernama adjustment. Nah, dictionary ini akan menyimpan informasi penyesuaian waktu untuk setiap lokasi jalan, di mana setiap key-nya itu ada nama lokasi, terus value-nya itu dari dictionary yang berisi waktu hijau, hasil dari perhitungan dan juga alasan penyesuaian ataupun perubahannya sendiri. Nah, pendekatan ini kemudian akan mempermudah pencarian dan pembacaan juga penampilan data berdasarkan nama lokasi yang ada. Kemudian program akan mencetak tabel dengan 3 kolom, yaitu lokasi jalan, waktu hijau, dan alasan perubahan agar mudah dibaca oleh sistem. Kemudian selanjutnya pada fungsi recommend routes, itu program akan mempersiapkan perhitungan untuk rute yang tercepat dengan menggunakan algoritma Dijkstra yang sudah dijelaskan di struktur program yang sebelumnya. Nah, jaringan jalan ini
berdasarkan fungsi ini, jaringan jalan akan direpresentasikan menggunakan struktur dictionary yang disebut graph. Nah, setiap simpul ataupun titik pada jaringan jalan seperti A, B, C, dan D yang menjadi kata kunci dalam dictionary ini akan memiliki value berupa dictionary juga yang berisi tetangganya, terus kayak bobot dan juga jarak masing-masing ke tetangga antar lokasinya. Misalnya dari titik A ke titik B dengan jarak 4, terus titik C dengan jarak 2. Nah, penggunaan nested dictionary ini akan membuat proses pengambilan data antar simpul menjadi cepat dan juga fleksibel. Gitu. Nah, kemudian pada kode berikutnya, program akan menyesuaikan bobot-bobot pada jaringan jalan berdasarkan kondisi lalu lintas yang terjadi. Nah, kalau misalkan di suatu lokasi jalan itu padat, maka waktu tempuhnya akan lebih lama. Nah, caranya dengan di mana setiap lokasi di data lalu lintas, program itu akan mencari tetangganya di graph, kemudian lalu bobot atau jaraknya dikalikan dengan faktor 1 tambah density. Nah, density ini adalah angka yang menunjukkan seberapa padat lalu lintas di suatu lokasi. Nah, kemudian bobotnya akan diperbarui dan program akan meminta pengguna untuk memasukkan titik awal dan titik tujuan, misalnya dari titik A ke titik D. Nah, lalu program akan menggunakan fungsi Dijkstra yang sudah dijelaskan sebelumnya untuk mencari rute tercepat berdasarkan kondisi lalu lintas yang telah diperhitungkan sebelumnya. Nah, kalau misalkan rute berhasil untuk ditemukan, program akan menampilkan jalur rute yang harus diikuti serta total waktu tempuhnya. Namun, kalau misalkan input titiknya salah ataupun tidak ada rute yang bisa ditemukan, maka akan muncul error message bahwa rutenya itu nggak valid. Nah, hasil ini kemudian akan dikembalikan sebagai bentuk output yang bisa digunakan untuk rekomendasi perjalanan berikutnya. Gitu. Baiklah, sebelumnya perkenalan lagi, Umar Opal lagi dari TI24 dengan NPM 2406366571. Bagian ini adalah komentar panjang atau docstring yang menjelaskan bahwa fungsi ini adalah implementasi dari algoritma Dijkstra untuk mencari rute atau alur terpendek. Artinya, untuk setiap simpul node di graf, jaraknya diatur ke tak hingga. Jadi, float INF atau infinity artinya bilangan desimal yang sangat besar seakan-akan tak terbatas. Jarak dari node awal ke dirinya sendiri tentu saja 0, menyimpan node sebelumnya untuk tiap node agar bisa mengonstruksi rute nanti. Lalu, semua node dimasukkan ke dalam set node yang belum dikunjungi, lalu selama masih ada node yang belum dikunjungi, lakukan proses berikut. Yang pertama, pilih node yang punya jarak paling pendek dari node awal, lalu kalau node yang dipilih ada tujuan akhir, berhenti. Lalu, untuk setiap tetangga dari node sekarang, hitung jarak baru dari awal ke tetangga itu, lalu kalau jarak baru yang lebih pendek, maka perbarui jarak dan simpan jalurnya. Lalu, node yang sudah diproses dihapus dari daftar belum dikunjungi. Secara sederhana, algoritma itu menjelaskan bahwa kita harus memulai dari titik awal, lalu mengecek semua tetangga yang menyimpan jarak terpendek yang diketahui, lalu memilih node berikutnya yang belum dikunjungi dengan jarak paling kecil, lalu ulangi sampai mencapai tujuan. Hasil akhirnya adalah jarak terpendek dan rutenya. Baiklah, untuk saat ini, kode ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama adalah proses rekonstruksi rute terpendek. Setelah algoritma Dijkstra dijalankan, program membuat list kosong yaitu path, lalu menelusuri kembali simpul dari tujuan yaitu n, ke awal yaitu start, menggunakan data previous nodes seperti di gambar, dan menyusun data tersebut. Jika ditemukan, rute dan jaraknya dikembalikan. Jika tidak, hasilnya maka akan menunjukkan none. Bagian kedua adalah fungsi evaluate system atau self, yang mengevaluasi efektivitas sistem berdasarkan masukan pengguna. Untuk setiap lokasi dalam self current traffic, pengguna diminta untuk memberi rating 1-5, lalu dihitung rata-ratanya berdasarkan data tersebut. Sistem diklasifikasikan sebagai sangat efektif, cukup efektif, atau perlu perbaikan. Adapun self yang dimaksud tadi adalah cara Python menunjuk pada objek itu tersendiri dalam kelas. Melalui self, fungsi dalam kelas bisa mengakses dan mengubah data atribut yang dimiliki oleh objek tersebut. Bagian kode ini merupakan fungsi main yang menjelaskan sistem optimasi lalu lintas kota cerdas. Saat program dijalankan, objek traffic optimizer dibuat, lalu pengguna diberi 3 pilihan menu dalam perulangan tanpa arti, yaitu while true. Jika pengguna memilih opsi 1, sistem akan menjalankan fungsi collect traffic data untuk memasukkan data lalu lintas. Jika memilih opsi 2, sistem melakukan analisis pola lalu lintas, menyesuaikan lampu lalu lintas, lalu merekomendasikan rute, dan mengevaluasi efektivitas sistem secara berurutan. Jika pengguna memilih opsi 3, program menampilkan pesan terima kasih dan berhenti. Jika pilihan yang dimasukkan tidak valid, maka pengguna diminta untuk coba lagi. Terakhir, blok if name sama dengan main, memastikan bahwa fungsi main hanya dapat dijalankan ketika file ini dijalankan langsung, bukan saat import file. Berikut adalah hasil running coding yang sudah kelompok kami buat. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 4 tentang studi kasus yang kedua dengan matkul berpikir komputasional. Mohon maaf jika ada kata salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.